Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia ini, saya Janita Aisyah Purnama, NIM 2011290017, dengan dosen pengampu Ibu Heti Osvita MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Metodologi penelitian harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Sebagai wacana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 4. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran. 5. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Struktur karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah. 2. Bagian isi dan pembahasan, terdiri dari 1 atau 2 bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, bagian penutup dan kesimpulan, di mana berisikan hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan singkat dan padat. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah bisa diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang dikaji masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi atau bisa juga untuk dipresentasikan di depan kelas. 2. Artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif. Sedangkan menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisannya. 3. Paper. Paper merupakan satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Konten yang disajikan paper hampir mirip artikel ilmiah. Bedanya, dalam paper tidak ada tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbabnya. Paper biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman saja. Selanjutnya 4. Skripsi. Skripsi merupakan jenis karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang strata 1 dan mendapat gelar sarjana. Penulisan skripsi biasanya dilakukan pada akhir masa studi. Hampir sama dengan artikel ilmiah, penulisan skripsi harus didasarkan pada teori dari para ahli. 5. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang keenam, disertasi. Bagi mahasiswa program S3 diwajibkan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor atau yang biasa disingkat DR.
dalam penulisan disertasi harus berdasarkan pada penemuan atau teori baru yang dicetuskan oleh si penulis. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. 1. Menentukan topik atau tema penelitian. Yang kedua, kerangka penelitian untuk memandu Anda ketika melaksanakan proses menulis karya ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan yang dikumpulkan sebaiknya relevan dengan tema maupun topik yang akan ditulis. 4. Survei lapangan. Bertujuan untuk mengamati objek yang diteliti dengan menetapkan masalah serta tujuan yang diteliti serta yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah. 5. Menyusun bibliografi. Penyusunan bibliografi bertujuan untuk mengetahui sebuah pustaka atau buku yang pernah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. 6. Menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis dilakukan dengan menyusun beberapa dugaan penyebab objek penelitian. 7. Penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka kerja untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kedelapan, percobaan sesuai metode yang direncanakan. Penelitian harus melakukan percobaan secara signifikan dengan objek yang diteliti. 9. Pengamatan dan pengumpulan data. Sesudah melaksanakan percobaan, penelitian harus mengamati objek percobaan tersebut untuk memperoleh data yang dihasilkan. 10. Analisis dan interpretasi data. Pada bagian ini, peneliti melakukan analisis serta interpretasi dari hasil pengamatan untuk memperkirakan yang akan terjadi dari pengamatan serta pengumpulan data. Terakhir 11. Merumuskan kesimpulan dan teori. Penelitian merumuskan kesimpulan mengenai hal-hal yang akan terjadi sejak awal hingga akhir penelitian selama proses kegiatan. Fungsi karya tulis ilmiah. 1. Fungsi untuk pendidikan. Pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, karya ilmiah remaja, berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. 2. Fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang, sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang, dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. 3. Fungsi fungsional. Karya ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. 1. Dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. 2. Sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. 3. Mendapatkan kepuasan intelektual. 4. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 6. Sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dan terakhir, 7. Dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Contoh-contoh judul karya ilmiah. 1. Karya ilmiah tentang sampah. 2. Menjaga kesehatan jantung. 3. Bahaya internet bagi remaja. 4. Contoh karya ilmiah populer. 5. Karya tulis ilmiah tentang lingkungan hidup. Selanjutnya yang keenam, karya ilmiah tentang pendidikan dan kesehatan. 7. Karya ilmiah dolanan tradisional. 8. Karya ilmiah tentang pergaulan bebas. 9. Karya ilmiah singkat tentang kesehatan. 10. Karya ilmiah tentang makanan.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.